Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam semua. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita kuliah sebelum kita UAS. Ah, hari ini saya akan menerangkan dua modul ya, dua materi untuk mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM. Ada tulisan di latar belakang saya dari Brian Tracy. Ini perlu benar-benar disimak. Yang dituliskan di situ adalah self confidence atau kepercayaan diri adalah foundation, adalah fondasi dari semua kesuksesan besar dan pencapaiannya. Jadi kesuksesan dan pencapaian besar itu yang dikatakan oleh Brian Tracy. Jadi tidak ada kesuksesan dan pencapaian besar tanpa self confidence. Oke, ini terkait dengan materi pelatihan kita, materi kuliah kita. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan karir. Yang kedua adalah terkait dengan pendekatan pelatihan. Oke, kita lihat dulu materinya. Oke, ya. Pada bab ke-12 ini, kita akan membahas mengenai karir dan manajemen karir. Jadi kalau dituliskan di sini, pengembangan karir penting bagi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, ini nampaknya sang penulis eh, apa ya, menulis berdasarkan apa namanya, berdasarkan terjemahan ini ya. Jadi menulis pakai terjemahan ya kayak gini. Jadi melakukan terjemahan tapi tidak benar-benar memahami konteks bahasanya. Jadi kata-katanya adalah aneh gitu ya. Pengembangan karir bagi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan pembelajaran yang berkelanjutan lingkungan. Jadi mungkin yang dimaksud adalah bukan mempertahankan pembelajaran yang berkelanjutan lingkungan, tapi lingkungan lingkungan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, itu. Jadi cara menerjemahkannya eh, kacau dan kasar ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Maksudnya seperti itu. Jadi bahwa pengembangan karir itu penting. Penting bagi siapa? Bagi perusahaan. Untuk apa? Untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan pembelajaran. Jadi mempertahankan lingkungan pembelajarannya. Jadi perusahaan itu adalah lingkungan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi bukan cuma sekedar event-event saja, tapi lingkungan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi lingkungan pembelajarannya itu berkelanjutan. Ya, karena memang di sini perusahaan itu bertanggung jawab atas manajemen karir. Ya, jadi karena mungkin penulisnya ini bukan bukan praktisi atau bahasa Inggrisnya agak kacau, sehingga pada saat menerjemahkan itu agak bermasalah. Tapi ya nggak apa-apa. Dari kesalahan ini kita bisa belajar ya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini dituliskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana menemukan keseimbangan ya. Di situ ada kata-kata keseimbangan antara memajukan karir karyawan sambil secara bersamaan menarik dan memperoleh karyawan dengan keterampilan. Nah, ini juga, aduh, terjemahannya juga kacau beliau ya. Oke, nanti yang kita lihat yang bahasa Inggrisnya saja, ada langsung bahasa Inggris itu jauh lebih clear ya. Jadi kalau terjemahan ya kadang-kadang begini. Jadi tidak terjemahan
dan yang menerjemahkan tidak paham benar konteksnya sehingga kita membaca jadi bukan jelas, jadi makin kacau beliau, kacau balau. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini kita mulai saja dengan poin A. Mengapa manajemen karir itu penting? Ya, jadi manajemen karir itu adalah proses pertama di mana karyawan itu menjadi sadar akan minatnya, nilai-nilainya, kekuatan-kekuatannya, kelemahan-kelemahannya. Yang kedua itu eh, si karyawan itu memperoleh informasi tentang peluang kerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah melakukan identifikasi tujuan karir. Jadi karyawan itu bisa mengidentifikasi tujuan karirnya itu kemana. Yang keempat adalah menetapkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan karir tersebut. Nanti di bawah itu akan dijelaskan ya. Oke, ada 4 tahapan, ada 4 tujuan. Oke, kita bisa lihat. Lalu yang poin B, di situ dituliskan bahwa manajemen karir ini memberi pengaruh terhadap motivasi karyawan. Jadi di situ dijelaskan ya di sini ada motivasi karir memiliki 3 aspek, yaitu eh, ketahanan karir. Jadi Jadi ini terjemahannya juga ya salah-salahan di bagian atas dibilang karir ketahanan, padahal yang benar ada terjemahannya adalah ketahanan karir. Ya, yang kedua adalah wawasan karir, terus identitas karir. Apakah itu yang dimaksud? Ketahanan karir adalah sejauh mana karyawan mampu mengatasi masalah yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Jadi mereka punya ketahanan untuk berkarir. Terjemahannya begitu, ketahanan berkarir gitu. Jadi bukan sekedar ketahanan karir, tapi lebih enaknya ketahanan karir. Lalu wawasan berkarir. Jadi yang satu itu melibatkan seberapa banyak karyawan tahu tentang minat mereka, kekuatan dan kelemahan dari keterampilan mereka, dan juga kesadaran mereka tentang bagaimana persepsi itu berhubungan dengan tujuan karir mereka. Nah, yang ketiga itu career identity adalah bagaimana setiap orang itu apa ya mendefinisikan nilai-nilai pribadinya dengan pekerjaan mereka. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya tadi ketahanan karir adalah karir resilience. Jadi ketahanan karir, ketahanan berkarir. Lalu ada karir insight atau identitas karir. Ya, sorry, wawasan karir. Sorry, yang ketiga adalah career identity. Nah, di sini dilihat bahwa ada value perusahaan dari sisi perusahaan, lalu ada dari sisi eh, karyawan, ya. Kalau dari sisi perusahaan itu bahwa dengan adanya pengembangan karir ini, itu perusahaan membutuhkan inovasi dari karyawannya. Jadi kalau ada persaingan, ada perubahan lingkungan, maka perusahaan itu mempunyai kebutuhan karyawan yang melakukan inovasi. Lalu eh, karyawan itu diharapkan employee adapting to unexpected change. Jadi bahwa ada beberapa perubahan yang kadang-kadang tidak tidak diharapkan ya. Nah, ini bagaimana karyawan itu mempunyai kemampuan beradaptasi. Lalu juga berharap bahwa dengan adanya karir ini itu karyawan memiliki komitmen terhadap perusahaan. Lalu dari sisi karyawan itu diharapkan punya awareness
skill, strength, and weaknesses. Nah, ini nggak ada S-nya nih. Awareness, jadi kesadaran. Jadi karyawan itu mempunyai kesadaran, kekuatan, dan kelemahan keterampilannya. Lalu karyawan itu dengan adanya karir ini itu berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran. Lalu yang ketiga, ability to cope with less than ideal working condition. Jadi bagaimana bisa mengcope, ya, mengcope itu mempunyai solusi, mempunyai pelepasan, ya, dengan kurang idealnya kondisi pekerjaan. Jadi nggak akan mungkin kan kondisi kerja itu sesuai dengan harapan 100% sesuai dengan harapan karyawan. Pasti ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah, ini bagaimana merilisnya, ya, mengkupnya itu. Lalu avoidance of skill, ah, ini obsolescence, ya. Oke. Bahasa Inggrisnya kayaknya bukan obsolescence ini. Jadi bagaimana mengavoidance atau menghindari skill-skill yang uh, tidak perlu kayaknya, ya. Mungkin artinya ini, ya. Nanti mungkin bisa dilihat tulisannya kayaknya agak bermasalah ini. Agak apa kurang tepat kayak ejaannya. Oke, itu dari sisi hubungan antara karir dengan motivasi karir. Kita lanjut. Oke, apa itu karir? Ya, tidak usah dijelaskan, sudah tahu, ya. Karir itu, ya, kalaupun dijelaskan, karir itu ada 4 penjelasannya di sini, bahwa intinya, ya, karir itu adalah jenjang karir, ya. Semakin naik, semakin baik, itu adalah karir. Nah, di sini dibedakan antara karir protein dan karir tradisional. Lalu bagaimana membandingkannya? Oke, kita langsung lihat saja tabel bahasa Inggrisnya karena lebih gampang untuk mencerna. Jadi di sini ada tradisional karir dan ada protein karir. Jadi ada 2 pendekatan. Ada di sebelah kirinya itu dimensi. Jadi perbedaannya kalau dari dimensi goals, kalau yang protein karir itu eh, kalau goals itu adalah, ya, berharap bahwa di situ ada promosi, ada salary increase. Jadi kalau karir itu dari sisi tradisional itu identik dengan promosi atau kenaikan jabatan atau kenaikan gaji, ya. Tapi kalau dari sisi protein, bahwa tujuan dari pengembangan karir adalah sukses secara psikologikal. Jadi ada kepuasan di situnya, individu ada punya kepuasan. Ada secara psikologis itu sukses, ya. Jadi tidak harus promosi dan tidak harus gajinya naik, ya. Oke, dari sisi psychological contract atau kontrak psikologikal, bahwa di sini adalah jaminan terhadap komitmen, ya. Jadi ada komitmen. Jadi karyawan itu ada jaminan untuk berkomitmen. Sedangkan kalau pengembangan karir dari sisi pendekatan protein itu employability for flexibility. Jadi mempekerjakan karyawan dalam konteks fleksibilitas, gitu, ya. Jadi ada fleksibilitas di situ. Kalau dari sisi mobility, kalau yang tradisional itu sifatnya vertikal. Jadi kalau karir itu selalu naik ke atas. Jadi kalau berkarir itu naik jabatan, ya, atau naik pangkat, ya. Sedangkan kalau protein itu, ya, bisa saja di lateral. Jadi pindah-pindah ke posisi yang selevel itu sangat dimungkinkan dalam karir pendekatan yang protein. Nah, kalau responsibility terhadap manajemen karir itu, kalau di sini itu kalau di tradisional itu menjadi tanggung jawab perusahaan, jadi untuk manajemen karir itu perusahaan yang bertanggung jawab. Tapi kalau protein itu employee yang bertanggung jawab. Jadi maju mundurnya karir itu, ya, tanggung jawab karyawan, bukan tanggung jawab perusahaan.
Lalu pattern atau polanya, polanya ada linear dan expert ya. Linear itu ya garis dan dalam rangka eh, expert. Sedangkan kalau yang pattern untuk yang protein itu bisa jadi spiral berputar dan transitory. Jadi transit ya. Jadi titik-titik di mana dia bisa transit eh, itu yang protein. Kalau dari sisi expertise atau keahlian, itu kalau yang tradisional itu know-how. Jadi know-how itu artinya pengetahuan bagaimana caranya melakukan. Sedangkan kalau yang protein itu learn how. Jadi kalau itu tadi know, sekedar tahu. Kalau yang ini learn how. Jadi bagaimana mengetahuinya. Ini kalau diterjemahkan susah ini kalau ke bahasa Indonesianya. Apa bedanya know how dengan learn how ya. Jadi kadang-kadang kita lebih gampang untuk mencerna yang sumber aslinya. Lalu dimensi pengembangannya, kalau yang tradisional itu heavy resilience on formal training. Jadi eh, pendekatannya itu lebih heavy itu lebih lebih cenderung pada training-training yang formal. Sedangkan kalau yang protein itu apa namanya? Lebih kepada fokusnya kepada eh, relationship atau hubungan dan job experience atau pengalaman ya, pada pengalaman pekerjaan. Jadi pengembangan itu tidak harus lewat formal training ya, tapi pengembangan itu juga bisa eh, di antara karyawan, di antara bagian melakukan relationship dan juga job experiences atau menambah pengalaman dari eh, karyawan. Itu perbedaan antara yang tradisional dengan protein karir ya. Oke, ini penjelasannya. Ya, silakan dibaca. Lalu yang berikut adalah program pelatihan itu dikaitkan dengan generasi. Di sini ada generasi milenium, X, generasi X, baby boomer, dan tradisionalis. Ya, oke, silakan dibaca di situ karakteristiknya. Eh, Nah, di sini juga ada karakteristiknya, ada tahunnya. Monggo silakan dibaca. Itu sebagai pengetahuan saja. Ya, ini juga ada perbedaannya. Ya, silakanlah dibaca ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini ada model pengembangan karir. Ya, oke, kita lihat langsung saja modelnya. Nah, ini di tabel 12.3 bahwa model pengembangan karir itu ya ini benar-benar eh, di copy paste ya. Jadi dari sini kita lebih gampang. Jadi ngelihat dari stage-nya. Jadi dijelaskan di sini bahwa karir itu ada stage-nya. Orang karyawan pertama kali masuk itu adalah tahap eksplorasi. Nah, setelah dieksplorasi atau eksplorasi itu tahap mengetahui ya, apa sih sebenarnya karir yang bersangkutan, arahnya mau kemana, segala macam itu dieksplorasi. Lalu berikutnya establishment atau pengembangan, ya, pemantapan ya, establishment itu pemantapan. Lalu maintenance itu apa namanya ya terus dijaga ya dijaga penjagaan dijaga itu karirnya lalu disengagement itu ya berarti karir udah mau berakhir di sini ya. Oke, setiap tahapan itu dari sisi development task-nya kalau yang eksplorasi itu adalah mengidentifikasi interest atau minat lalu identifikasi skillnya lalu ngelihat apakah fit nih antara si karyawan dengan pekerjaannya. Jadi antara pribadi yang bersangkutan itu dengan karyawannya. Lalu tahap establishment itu adalah advancement ya atau eh, skillnya itu diadvance-kan, ditingkatkan skillnya. Lalu pengembangan,
security development life. Security jadi pengamanan, jadi bukan security tapi diamankan. Jadi secara karir itu di posisi yang aman ya. Posisi yang buat dia itu merasa secara finansial, secara posisi itu merasa dirinya aman, si karyawan merasa aman, security. Lalu pengembangan lifestyle. Jadi gaya hidup dari si karyawan itu dikembangkan ya. Karena sukses itu kan terkait dengan gaya hidupnya, lifestyle-nya. Lalu yang maintenance itu adalah hold on to accomplishment, update skill. Jadi terus fokus pada accomplishment itu pencapaian-pencapaiannya, lalu skillnya itu diupdate ya, diupdate terus. Jadi kalau dia sudah oke, karena kan ada perkembangan di luar sana, itu terus-menerus diupdate. Sedangkan kalau di engagement itu adalah retirement planning atau rencana pensiun, lalu perubahan antara dunia kerja dengan dunia non kerja. Jadi eh, itu harus ada perubahan sehingga harus dipastikan bahwa tidak ada masalah. Nah, di sini aktivitasnya kalau exploration itu helping, learning, following, direction. Kalau yang established itu eh, yang bersangkutan bisa mempunyai independen kontribusi, kontribusi yang independen. Lalu di sini ada training, sponsoring, dan policy making. Lalu yang untuk disengagement itu passing out of work. Ya berusaha bagaimana keluarnya dari pekerjaan tersebut. Terus kalau relasi dengan employee lain, pertama itu apprentice atau magang ya. Jadi dia belajar dari senior-seniornya itu apprentice. Lalu kalau pada tahap establishment itu ya belajar dengan koleganya. Nah, kalau maintenance ini dia sebagai mentornya ya. Lalu kalau di engagement itu sebagai sponsor, dia berperan sebagai sponsor bagi orang-orang yang akan menggantikan dirinya. Kalau dari sisi umur dan dari sisi masa kerja itu umurnya kurang dari 30 tahun itu biasanya di tahap eksplorasi atau kurang kerja kurang dari 2 tahun, sedangkan kalau yang establishment itu antara 30 sampai 45 tahun atau sudah bekerja 2 sampai 10 tahun. Lalu kalau sudah 45 sampai 60 itu jadi mentor. Nah, karena di sana itu pensiunnya umur 60, uh, jadi mungkin di sana bisa sampai 70 tahun nih masa pensiunnya, sehingga 61 plus ini dia baru jadi sponsor. Nah, kalau dalam konteks Indonesia tentu akan berbeda karena pensiunnya di umur 55 tahun. Jadi bisa jadi di sini 30 sampai 40 itu advancement. Kalau yang 40 sampai 50 itu maintenance. Untuk 50 ke atas itu sudah mulai masuk ke tahapan disengagement ya, seperti itu. Oke, karena ini buku ini terjemah apa ini penjelasannya tahapan tadi yang sudah saya jelaskan. Kita lanjut. Nah, sistem manajemen karir ya kita lihat. Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem manajemen karir itu pertama mulai dari tahap self assessment. Jadi kalau karir itu tadi dimulai dari tahapan self assessment atau dirinya setiap karyawan itu melakukan assessment. Lalu setelah karyawan itu melakukan self assessment, baik minatnya, skillnya, tujuannya, lalu assessment itu dilakukan reality check. Realitasnya seperti apa sebenarnya? Benar nggak nih assessmentnya tersebut, self assessment tersebut? Lalu kalau dia sudah benar, sudah ada apa bahwa antara assessment individu dan dicek kebenarannya, itu maka dibuatkan secara bersama-sama biasanya melakukan goal setting atau eh, setting tujuan karirnya kemana. Lalu setelah itu dibuatkan action planningnya. Itu penjelasannya di bawah ini. Ya, nah ini juga ada contoh self assessment bisa dibaca.
Ini reality check, ada goal setting, baru yang terakhir action planning. Ya, silakan dibaca. Pada intinya seperti itu tadi. Nah, ini manajemen karir. Aduh, terjemahannya parah ya. Desain karir manajemen sistem yang efektif. Sebenarnya yang benar adalah terjemahannya adalah desain sistem manajemen karir yang efektif. Desain sistem manajemen karir, bukan desain karir manajemen sistem yang efektif. Nah, ini bahasa Inggrisnya Kak, kacau ya. Ya, sistem manajemen karir atau uh, career management system, career system management. Ini bahasa Inggrisnya. Ya, nah yang ini benar nih. Terjemahannya benar nih yang di bawah. Sistem manajemen karir. Bukan karir manajemen sistem, tapi sistem manajemen karir di web. Ada website ya. Oke, di sini adalah elemen-elemen sistus web manajemen karir. Jadi kalau user itu diberikan akses self assessment tools di di web itu atau di sistem itu, maka si perusahaan atau si adminnya website tersebut harus menyediakan fitur-fitur atau menu-menu seperti job database. Jadi kalau dia mau melakukan self assessment tools, maka misalnya dia di karir apa yang ingin Anda raih, yang akan ingin Anda tuju ya kan, maka si administrator web itu harus menyediakan database jabatan. Jadi jabatan apa saja, karakteristiknya seperti apa itu harus disediakan. Kalau di situs itu diberikan akses untuk training resources, maka harus disediakan data employee profile database atau database profile karyawannya seperti apa. Kalau user diberikan akses job data, maka harus ada engine untuk melakukan matching. Kalau user akses user diberikan akses terhadap salary informasi, maka website itu harus menyediakan tools dan layanan services seperti assessment, online training program, dan development resources. Ya, kalau diberikan tools untuk career management advice atau memberikan advice, nah di sini harus tidak ada di sini, tapi menurut saya ini harus disediakan eh, apa namanya jalur karir atau ada link and match antara profile dari karyawan tersebut. Kalau punya profile begini, maka advice-nya seperti ini. Jadi di sini ada advice dari karakteristik eh, assessment tadi, karir assessment tadi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini apakah perannya masing-masing? Ada employee, ada manager, ada company, dan ada hire manager. Kita bahas di sini saja. Kalau di sini peran employee adalah melakukan self assessment, membuat action plan atas self development-nya sendiri, create visibility through good performance and relationship. Jadi menciptakan visibility apa namanya? eh, jadi dengan performance yang baik dan relationship dengan karyawan yang baik, itu dia menciptakan visibility, menciptakan apa namanya kemungkinan-kemungkinan karirnya gitu ya melalui performance-nya yang baik dan hubungan yang baik dengan sesama. Lalu mencari tantangan ya, seek challenge. Itu dari sisi peran dari si employee.
Bagaimana peran dengan manajer? Manajer bisa berperan sebagai coach, sebagai konselor, sebagai lakukan fungsi komunikasi, request information, meminta informasi dari perusahaan from others company resources, jadi dari eh, sumber daya dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau dari sisi company itu, perusahaan itu mendevelop sistem yang mensupport career management, lalu menciptakan budaya, jadi budaya yang mensupport career management. Jadi eh, kalau budayanya itu orang itu didorong, orang itu saling mensemangati untuk mengejar karir gitu ya, tidak ada saling jegal, tidak ada saling fitnah, seperti itu dia itu culture-nya bagus untuk pengembangan karir. Lalu bagaimana dengan HR manager? Itu memberikan informasi dan advice ya. Lalu ada pelayanan secara spesial terkait dengan testing ya, pengujian, ada konseling dan workshop atau pelatihan. Itu perannya HR manager. Ya, di sini tidak usah dibahas, sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini tadi secara khusus juga peran manajer ya. Di sini ada sebagai coach, ada appraiser, advisor, dan referral agent. Referral agent itu memberikan referensi ya. Jadi kalau anak buahnya ada 10, misalnya dia akan mereferensikan ada satu atau dua orang ini yang direferensikan berdasarkan kebutuhan yang ada, yaitu memberikan referensi. Ya, coach itu sebagai pelatih, appraiser itu sebagai memberikan penilaian, advisor itu memberikan nasihat, ya, sedangkan referral agent itu memberikan rekomendasi atau referensi ya, atau KTBLC ya kalau zaman dulu. Nah, di sini peran sumber daya manusia diulas di situ, ada peran perusahaan. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi sistem manajemen karir. Jadi ya namanya sesuai dengan prinsip PDSA bahwa sistem manajemen karir ini terus-menerus harus diperbaiki ya. Oke. Jadi intinya bahwa kalau kita melakukan evaluasi sistem manajemen karir itu harus berdasarkan pada tujuannya. Jika ingin meningkatkan moral karyawan, tujuan sistem maka harus diukur. Jika tujuan sistem lebih konkret dan terukur, seperti yang sudah dirancang untuk mempertahankan karyawan dengan potensi tinggi kinerja, maka data yang disesuaikan dengan tingkat perputaran harus dikumpulkan. Jadi kalau evaluasi sistem manajemen karir itu harus dilihat dari tujuannya. Kalau tujuannya itu lebih konkret dan terukur untuk mempertahankan karyawan dengan posisi tinggi, maka harus disediakan tingkat turnover ya, tingkat turnovernya. Oke, kesimpulannya monggo dibaca. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk yang materi yang pertama. Nanti kita lanjutkan dengan bab berikutnya.